Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur, salah satu dosen di Politeknik Bosowa pada program studi Teknik Mekatronika. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mikrokontroler dengan kode mata kuliah 23023 MKT dengan bobot SKS 1 SKS. Mata kuliah mikrokontroler diajarkan pada semester 3, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib dipelajari oleh peserta didik karena terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan program studi teknik mekatronika. Selain itu, teknologi mikrokontroler juga sudah banyak digunakan dalam bidang otomasi industri di era saat ini dan akan terus berkembang. Oleh karena itu, penguasaan pemanfaatan keilmuan tentang hardware dan software mikrokontroler merupakan hal yang utama bagi lulusan teknik mekatronika. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi mampu mengetahui fungsi dan pemanfaatan komponen-komponen utama pada Arduino, mampu membuat program input-output digital maupun analog, serta mampu membuat program mengendalikan motor, diantaranya motor DC, motor servo, dan motor stepper. Terdapat 4 CMK yang akan diperoleh pada peserta didik. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa dasar-dasar mikrokontroler, termasuk perkembangan teknologi, identifikasi jenis Arduino, dan arsitektur Arduino secara komprehensif. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan dan mengimplementasi dasar pemrograman Arduino dan fungsi input-output digital pada Arduino untuk mengendalikan perangkat digital dengan tepat dan tanpa kesalahan sintaks. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa dan mengimplementasikan prinsip kerja ADC atau Analog to Digital Converter pada Arduino untuk membaca dan memproses data dari sensor analog dengan akurat. Yang keempat, mahasiswa mampu mengendalikan berbagai jenis motor menggunakan mikrokontroler dan driver yang relevan untuk mengatur posisi, arah, dan kecepatan sesuai spesifikasi. CPMK ini kemudian diturunkan ke dalam beberapa pokok bahasan atau sub CPMK. Di antaranya, yang pertama, mampu menjelaskan perkembangan teknologi mikrokontroler secara komprehensif. Yang kedua, mampu membedakan komponen-komponen utama pada arsitektur interface Arduino. Yang ketiga, mampu menerapkan dasar pemrograman Arduino menggunakan Arduino IDE untuk membuat program dasar. Selanjutnya, yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan prinsip kerja input-output digital pada Arduino Uno untuk mengendalikan perangkat digital. Yang kelima, mampu menganalisa dan mengimplementasikan prinsip kerja ADC atau Analog to Digital Converter untuk membaca sensor analog. Yang keenam, mampu mengendalikan motor DC dan motor servo menggunakan mikrokontroler dan driver yang relevan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, mampu mengendalikan motor stepper menggunakan mikrokontroler dan driver yang relevan. Adapun bahan kajian pada mata kuliah meliputi yang pertama, perkembangan teknologi mikrokontroler, yang kedua, arsitektur interface Arduino, yang ketiga, dasar pemrograman Arduino, yang keempat, input-output digital pada Arduino, yang kelima, input analog pada Arduino, yang keenam, motor DC, yang ketujuh, motor servo, dan yang kedelapan atau yang terakhir, motor stepper. Adapun literatur atau referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu ada 3. 1. Durf Arduino Microcontroller Guide. 2. Buku dari John Boxall Arduino Workshop. Yang ketiga, Michael Margolis Arduino Cookbook edisi kedua. Adapun metode pembelajaran yang digunakan yakni tatap muka dan presentasi interaktif. Sementara untuk kriteria penilaian digunakan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan oleh peserta didik dengan komponen yang terukur berupa 40% nilai diambil dari tugas
dan kuis interaktif, ditambah 30% dari UTS dan 30% dari UAS. Baik, demikian penjabaran tentang mata kuliah yang saya ampuh. Terima kasih. Selanjutnya berikut cuplikan video yang saya sajikan dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya absen dulu. Fatir. Hadir, Pak. Erin. Hadir, Pak. Ibran. Hadir, Pak. Ariyanuta. Hadir, Pak. Muhammad Taufik Nurul. Hadir, Pak. Marjid. Hadir, Pak. Sutra Madana. Hadir, Pak. Hilda Adelia. Hadir, Pak. Laudet Hadir, Pak. Hadir Rahman. Hadir, Pak. Bapak Fajri. Hadir, Pak. Oktabrinan Asri. Hadir, Pak. Imam Ahmad Sauki. Hadir, Pak. Agil. Hadir, Pak. Erlangga Mahadana. Hadir, Pak. Oke, baik, hadir semua. Oke, sebelum mulai perkuliahan, saya ingin bercerita sedikit bahwa tahu tidak kenapa air mancur bisa begitu indah dan air terjun begitu gagah mempesona. Oke, air terjun, air mancur bisa begitu indah karena dia mendapatkan tekanan begitu besar dari bawah. Air mancur bisa begitu gagah karena dia tidak punya jalan kembali. Artinya saat kalian ingin menjadi orang-orang terbaik, kalian harus mendapati tekanan begitu besar dan jangan pernah berharap punya jalan kembali. Seperti itu. Seperti biasa, sebelum mulai perkuliahan kita akan mereview kembali dengan kuis interaktif berdasarkan materi pertemuan minggu lalu. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, silakan acungkan tangan jari untuk menjawabnya. Oke, silakan berlomba. Pertanyaan pertama, karena minggu lalu kan kita sudah membahas atau kalian juga sudah mendapatkan tugas tentang beberapa jenis microcontroller, terutama microcontroller AVR 8535. Jadi pertanyaannya akan seputar itu. Oke, pertanyaan pertama, berapa jumlah port yang ada pada arsitektur Amiga 8535? Oke, silakan Hilda. Baik, terdapat 4 jumlah port, yaitu port A, port B, port C, dan port D. Oke, bagus. Terima kasih. Silakan duduk. Pertanyaan kedua, ada berapa jumlah pin I/O atau pin output pada arsitektur microcontroller 8535? Helen, silakan berdiri. Baik, ada 32 pin, 24 analog dan 8 digital. Oke, tepat. Oke, terima kasih luar biasa. Belajar semua karena saling berlomba ingin menjawab. Pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menggambarkan arsitektur AVR 8535 sesuai yang dijawab oleh kedua temannya tadi? Oke, Ode yang paling semangat. Ada spidolnya ntar ya? Oke, silakan di sini. Anda jangan coret-coret dinding. Wow, oke, bagus. Jadi secara, oke, terima kasih.
Jadi secara gambar walaupun masih kurang bagus, tapi sudah bisa dipahami bahwa Admega 8535 itu punya 4 core, ada core A, ada core B, core C, dan core D. Setiap core terdiri dari 8. Nah, dari tadi jawab berapa Den? 32 karena 8 kali 4 32. Ada 8 khusus input analog, selebihnya digital. Seperti itu. Jadi Admega 8535 itu salah satu microcontroller sering digunakan pada tahun 2000-an ke bawah lah. Seperti itu. Oke, lanjut. Karena materinya microcontroller, ada satu microcontroller lagi yang sangat populer akhir-akhir ini karena punya kelebihan murah dan open source. Open source itu artinya gampang digunakan, dapat diubah baik hardware maupun software. Nah, Arduino apa itu? Kita lihat slide-nya. Nah, ini Arduino yang paling populer saat ini. Cuma sekedar wawasan dulu bahwa ada juga Arduino, ada juga microcontroller ESP32. Nah, bedanya kalau ini masih standalone, artinya untuk proyek-proyek offline atau sederhana, sedangkan untuk ESP itu sudah IoT, mungkin sudah banyak yang dengar IoT ya. Jadi untuk materi IoT itu insya Allah di semester depan, karena kalian sudah berada di semester 3, nah, kita khusus dulu mempelajari dasar-dasar ini dulu agar untuk pindah ke ESP kalian mudah. Nah, kenapa kalian harus pahami di materi ini? Karena ini merupakan komponen aktif. Artinya komponen aktif itu komponen yang bekerja jika dialiri arus. Namanya dialiri arus, khawatirnya ada terbalik atau ada salah pasang. Nah, kapan salah pasang atau terbalik itu resikonya akan merusak komponennya. Ya syukur-syukur kalau hanya merusak komponennya. Bagaimana kalau itu merusak jati diri kalian? Itu akan luar biasa efeknya. Nah, namun sebelum saya menjelaskan, saya bagi dulu Arduino-nya supaya kita betul-betul learning by doing. Artinya kalian melihat secara teori, kalian juga melihat tampak nyatanya, gitu. Supaya kalian tidak terakhiri kotaknya kemana-mana. Nah, saya punya beberapa Arduino di sini. Silakan bagi ke belakang. Jangan dibawa pulang ya. Oke, baik, semua sudah dapat. Nah, mari kita kupas tuntas apa-apa saja sih interface dari arsitektur Arduino itu sendiri. Nah, pengertiannya dulu. Apa sih Arduino? Nah, ini Arduino itu adalah kit. Satu rangkaian itu atau satu yang kalian pegang itu disebut kit. Nah, kit elektronik, kenapa disebut kit elektronik? Ya karena banyak komponen-komponen elektroniknya. Atau papan rangkai elektronik yang bersifat open source. Seperti tadi di awal pertemuan saya bilang open source dengan kemudahan dan fleksibilitas yang tinggi, baik secara hardware maupun software, sehingga memudahkan dalam rancang bangun elektronika dalam berbagai bidang kontroler, otomasi, dan robotika. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui bahwa kita hidup sekarang di era industri 4.0, walaupun di luar sana saya dengar sudah 5.0. Artinya segala sesuatu itu sudah otomasi, sudah otomatis. Istilahnya jika ada suatu pekerjaan yang dia kerjanya monoton, itu akan bisa digantikan mesin atau akan bisa digantikan microcontroller. Jadi sebagai alumni mekatronika, kalian harus paham bagaimana menguasai
mikrocontroller baik secara software maupun hardware. Karena kalau tidak, kalian akan tergantikan oleh mesin. Seperti itu. Nah, bukan berarti juga bahwa semua jadi misal ada pekerjaan yang betul-betul bahaya itu pasti akan robotika atau otomasi yang kerjakan. Terus saya kerja apa Pak? Nah, kalian bisa di bagian maintenance, bagian konsultan, tapi ilmunya kalian dapat harus kuasai dulu. Bagaimana kalian bisa berkata atau menyimpulkan itu rusak atau tidak, sedangkan kalian tidak paham bahwa dia bekerja baik atau tidak. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini apa itu mikrocontroller? Arduino, khusus Arduino. Untuk implementasinya sendiri bisa dibayangkan bahwa Arduino itu bisa digunakan untuk mengontrol sistem rumah. Nah, makanya mungkin pernah dengar sistem rumah cerdas. Nah, bukan rumahnya cerdas, bukan berarti bahwa rumahnya bisa mengerjakan kalkulus, bukan. Dia cerdas itu bisa awalnya mati, begitu tuan rumah datang, dia nyala sendiri. Seperti itu. Begitu ada kebocoran gas, rumahnya mengirim sinyal kepada atau mengirim informasi kepada penggunanya bahwa ada kebocoran gas untuk meminimalisir kebakaran. Itu disebut rumah cerdas. Nah, itu bisa dibuat dari mikrocontroller Arduino. Jadi walaupun kalian pegang itu kecil, hanya ukuran 2x5 lah, tapi dia itu kecil-kecil cabai rawit. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita berbicara sekarang jenis-jenis Arduino-nya. Karena ternyata Arduino itu sejak dulu sudah dikembangkan terus-terus. Jadi melahirkan banyak varian, mulai dari harga murah sampai harga mahal. Mulai dari proyek sederhana sampai proyek yang luar biasa besarnya. Nah, ini bisa dilihat, walaupun sebenarnya masih banyak, tapi ini yang bisa diumum atau sering didapatkan di pasaran. Ada pertama, nah ini Arduino Uno, seperti yang saya bagikan tadi, bisa dilihat. Selanjutnya ada Arduino Nano, nah, Arduino Mini, Arduino Nano dan Mini itu sebenarnya secara ini dalam Arduino itu ada pin I/O, input output. Seperti itu. Nah, secara struktur I/O dia sama. Nah, tapi kan biasanya ada proyek casingnya itu harus kecil, makanya dipakai mini atau nano. Seperti itu. Jadi untuk mikrocontrollernya atau untuk otaknya ini barang sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada Arduino Mega. Nah, untuk Arduino Uno dia hanya mempunyai pin digital 13 dan analog 7. Nah, sementara mungkin besok lusa teman-teman ingin buat proyek atau buat tugas membutuhkan pin lebih banyak, pin I/O lebih banyak. Arduino Mega solusinya. Dia memiliki kurang lebih 58 pin I/O. Gitu. Nah, kenapa disebut Arduino Mega? Ya bukan megawati pemain poli yang temukan, ya bukan. Tapi IC-nya menggunakan Mega 2560. Itu. Nah, bukan juga lawannya transformer Megatron, bukan, tapi Mega 2560. Seperti itu. Selanjutnya ada Explora, terus ada Ethernet. Nah, ini Ethernet jika kita mau buat proyek terhubung ke internet atau jaringan. Nah, ini ada Arduino Due. Sebenarnya sifatnya sama dengan Mega, tapi clocknya lebih tinggi. Apa itu clock? Ada di materi slide selanjutnya. Nah, ini beberapa jenis Arduino Mega. Sehingga karena bingung yang mana saya pilih Pak, nanti kita detailkan lagi spesifikasinya bagaimana sehingga teman-teman bisa pilih yang tepat seperti itu. Karena misal kita beli terus tidak sesuai, kita beli lagi, itu kan rugi. Nah, seperti itu. Nah, Arduino Uno. Nah, kita hari ini kita fokus dulu mengkaji interface dari Arduino Uno. Apa sih Arduino Uno atau bagaimana sih? Nah, untuk Arduino, untuk seluruh tipe Arduino, entah tadi banyak, ada Mega, ada Nano, ada Uno, ada Mini, semua itu di pasaran akan ada dua jenis, ada original, ada clone. Apa bedanya? Ya namanya original pasti mahal, seperti itu. Nah, ketahanan juga biasanya kan ada harga, ada kualitas. Nah, tapi kenapa ada clone? Supaya kita bolehlah coba-coba dulu, seperti itu. Bagaimana wujudnya? Nah, seperti ini. Secara fisik dari segi warna memang agak beda.
Nah, ini kan ya sekedar biru-biru murahan lah kayak baju kita. Terus ini memang kayak berkeras seperti itu. Toh? Nah, ini bedanya. Jadi terus untuk ini dibedakan lagi. Arduino Uno-nya selain original ada COM, dibedakan lagi. Ada tipe DIP dan ada tipe SMD. Sampai sini pertanyaan. Oke, partner dulu dah. Begini Pak, apa itu perbedaannya Arduino yang menggunakan driver Atmel sama Arduino yang menggunakan IC CH340? Oh, oke. Artinya ya silakan dulu. Artinya David sudah punya siapa namanya lagi? Fatir Pak. Ya, Fatir mungkin sudah punya pengalaman di beberapa tugas atau punya hobi lah seperti itu. Untuk jawabannya mungkin ada di slide berikutnya. Begitu. Mungkin yang asli ada yang lain. Jadi sebentar, sabar. Bagus ini, terlalu semangat belajar. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan saya, apa perbedaannya Arduino DIP sama SMD? Oke, menarik. Oke. Oh, bagus. Sesuai dengan ini match dengan materinya. Nah, sebenarnya untuk dari kualitas ya saya belum berdasarkan pengalaman pribadi ya. Nah, untuk ciri-cirinya dulu. Coba kalian lihat mana yang berdetak. Nah, yang berdetak kan? Nah, itu modelnya. Jadi SMD itu dia lebih identik tidak punya kaki. Artinya sudah kan kalian punya di mata kuliah penyolder. Nah, umumnya itu komponen kita pasang di sini, kemudian kita balik untuk disolder. Nah, untuk SMD dia tidak, di atas dia tempat soldernya. Itu ciri-cirinya. Paling utamanya. Terus dari segi kualitas, bahkan saya secara pribadi saat teman-teman mau membeli Arduino, khususnya Arduino Uno, teman-teman lebih baik kita berbicara yang belum ya, karena ini kan untuk harga Arduino oli sendiri itu 400 lebih. Nah, sedangkan kalau itu kurang lebih berapa ada yang beli kemarin 120 ya, 130 ya. Nah, itu. Nah, saya lebih menyarankan Arduino DIP. Nah, dia kualitas lebih bagus lah, insya Allah lebih bagus dia dibanding ini. Terus misal ada kerusakan Arduino yang paling sering itu otaknya yang rusak, mikronya. Nah, ini bisa kita ganti. Sedangkan ini ya kalian butuh kemampuan khusus untuk mengangkat karena dia SMD. Nah, soldernya juga harus solder station atau solder uap. Begitu penjelasannya. Jadi sekali lagi, Pak, saran jika mau beli ini. Cuma bedanya mungkin kalau di online shop itu udah 20 ribuan lah. Seperti itu. Inilah semua port interface yang ada pada Arduino. Nah, jadi ini kesimpulannya, ada power input, ada IC regulator, ada external, terus ada sumber tegangan, ada reset, ada grounding, ada pin I/O, dan ada pin digital. Oke, ada yang bertanyakan? Tidak ada, sepertinya sudah terjawab semua tadi. Nah, jadi untuk sekali lagi tugasnya, ada tugas tadi disampaikan bahwa buat secara detail. Kita kan tadi menjelaskan hanya Arduino Uno. Nah, kalian teman-teman silakan cari referensi tentang beberapa Arduino Uno, kemudian pelajari arsitektur device-nya, dan kita kuis lagi setiap pertemuan. Gitu. Nah, oke, jika